Selamat malam, Romo Aurel dan teman-teman devosan kerahiman ilahi yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam forum bulanan ini, di mana kita bersama-sama akan segera mendengarkan pengajaran dari Romo pembimbing kita, Romo Aurelius Patisoge, SVD. Saya Frans Darmono dari Jakarta, ditugaskan untuk memfasilitasi pertemuan saat ini. Pertemuan yang sangat berharga ini. Terima kasih kepada komite Bu Ellen yang telah memberi kepercayaan kepada saya. Sedikit sharing tentang misi Santa Faustina yang saya cuplik dari bab pendahuluan buku harian Santa Faustina. Sedikit saja. Demikian bunyinya. Tuhan Yesus telah memilih Suster Faustina sebagai seorang rasul dan sekretaris dari kerahimannya. Sehingga Suster Faustina dapat menyampaikan pesan ilahi Tuhan Yesus sendiri kepada dunia. Itu sedikit cuplikan dari pendahuluan buku BASF. Sebentar lagi Romo Aurel akan menyampaikan ajarannya dengan tema yang sangat unik dan sangat menarik tentunya, yaitu dari kota Tuhan ke komunitas kerahiman. Mendalami pemikiran Santo Yohanes Paulus II dalam ensiklik Dives in Misericordia bisa diartikan sebagai kerahiman yang berlimpah. Romo akan menyampaikan pengajarannya sekitar 60 menit dan kita mempunyai waktu sedikit lebih dari 30 menit ya untuk question and answer. Pesan kecil kepada para devosan. Mohon berkenan sebelum meninggalkan forum ini mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Di kolom chat juga ada link daftar hadir dan link kalau mau bergabung dengan grup BHSF ini. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasikan, meskipun pengajaran sedang berlangsung, silakan menuliskannya dalam kolom chat. Ini akan memperlancar sesi tanya jawab nanti. Tentunya nantinya bisa juga langsung angkat tangan, raise hand selama waktu masih ada. Romo akan mulai menjawab pertanyaan dari yang ada di kolom chat terlebih dahulu. Begitu ya Romo? Tambahan info, sampai saat ini baru saja saya cek terdaftar member list di member list WAG kita adalah ada 601 devosan. Banyak sekali. Sesuatu yang baik. Sangat menggembirakan sedang berlangsung di komunitas ini. Cukup sekian sebagai pengantar pertemuan. Untuk itu kami undang para devosan hening sejenak untuk mulai doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengumpulkan kami semua untuk bertemu kembali melalui forum ini. Untuk mendengarkan pengajaran melalui hamba-Mu, Romo Aurel, yang Engkau kasih dan Engkau urapi. Kami yakin bahwa Roh Kudus akan menuntun serta membimbing kami untuk semakin mengerti dan memahami makna pengajaran tersebut. Ya Bapa, kami mohon kuduskanlah setiap ruangan kami masing-masing, sinyal alat komunikasi, dan cuaca agar semua dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Lembutkan dan terangilah hati serta pikiran kami untuk dapat menghayati pengajaran Romo Aurel dan senantiasa membawa firman-Mu pulang dalam damai dan sukacita beserta keluarga serta sesama. Kami mohon rahmat-Mu juga agar senantiasa melimpah atas kami. Semua ini kami persatukan dalam Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin.
Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkau andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkau andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkau andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami persilahkan Romo Aurel. Baik, terima kasih Pak Frans sudah menghantar kita ke dalam pertemuan malam ini. Pertama-tama, saya agak batuk hari ini, tapi semoga nanti perjalanannya berjalan lancar. Jadi kalau sebentar-sebentar saya mesti minum atau ada batuk yang keluar, mohon dipahami. Yang kedua, mungkin ada banyak teman yang bertanya-tanya, kok tema malam ini nih rasanya agak unik dan mengundang pertanyaan tentu saja. Dari kota Tuhan ke komunitas Kerahiman. Ya, nanti saya akan buka rahasianya, tetapi saya ingin bersyukur bahwa forum kita, komunitas Kerahiman Ilahi, dalam WA Group ini bertumbuh dalam beberapa tahun ini. Banyak orang datang dan pergi, dan angka yang ada sekarang 600 lebih anggota grup tercatat. Berarti sekurang-kurangnya setiap hari ada sekitar 600 lebih orang yang memperoleh 3 nomor refleksi dari buku harian Santa Faustina. Nah, kalau masing-masing 600 orang ini masing-masing mengirimkan cukup 2 orang lagi, maka dalam sehari kita sudah lebih dari 1.000 orang mengikuti uh, refleksi dari catatan harian Santa Faustina. Baik, izinkan saya untuk memulai share screen agar teman-teman mengikuti dari layar masing-masing. Baik, bagaimana ada di layar sekarang, judul kita malam ini adalah Dari Kota Tuhan Menuju ke Komunitas Kerahiman. Nah, tentu ada yang bertanya, kira-kira dasar pikirannya datang dari mana? Lalu kenapa kota Tuhan? Dan itu diandaikan satu gerakan menuju ke komunitas Kerahiman. Baik, saya mulai dengan pendasaran malam ini. Ya, 2 pekan lalu itu di Vilnius, negara Lituania, tempat asal dari Kerahiman Ilahi ini. Ya, itu diselenggarakan World Apostolic Congress on Mercy, ya, itu kongres kerasulan Kerahiman Ilahi sedunia, dan itu bertemakan Building the City of Mercy, membangun kota kerahiman, bangun kota kerahiman. Nah, dalam surat pengantar pra-kongres, Uskup Agung Vilnius itu menyampaikan gagasan dasar. Mengapa tema yang dipilih adalah membangun kota kerahiman? Saya menerjemahkan surat yang diedarkan dan ada di website Wakom ini. Nah, saya menerjemahkannya demikian. Hanya satu alinea ya, tidak seluruh surat. Santo Agustinus menulis tentang kota Tuhan, sebuah komunitas orang-orang yang hidup menurut kehendak Allah dan bersama-sama bersiara menuju kehidupan kekal. Kita, umat di Keuskupan Agung Vilnius dan di seluruh Lituania, dipanggil untuk menjadi pembangun kota semacam itu. Kota ini tidak dibangun dari batu, melainkan dari kepercayaan, pengampunan, belas kasih, kesetiaan, dan kasih. Kota Kerahiman bermula di dalam hati kita masing-masing, yakni bagaimana memperlakukan sesama, bertutur kata, berdoa, dan mengampuni. Yesus menyatakan kepada Santa Faustina bahwa kita dapat menunjukkan kerahiman melalui 3 cara, yakni perbuatan, perkataan, dan doa.
Inilah 3 batu penjuru yang menjadi landasan pembangunan kota ini. Nama uskupnya adalah Gintaras Grusas ya. Gintaras ini nama sangat khas Baltik Lituania. Saya sudah searching di internet, ini kira-kira bentuk Latinnya apa. Ternyata memang tidak ada. Jadi itu nama betul-betul khas dari wilayah seputar Laut Baltik. Nah, dengan surat ini, kita melihat bahwa Uskup Agung Vilnius mengajak para peserta kongres, dan itu kongres sudah selesai, um, dan untuk memperhatikan 2 hal, bahwa ada satu gagasan teologis dalam sejarah gereja yang berbicara tentang kota Tuhan, lalu kota Tuhan yang berasal dari Santo Agustinus ini hendak diwujudkan dalam hidup pastoral hari ini, dan itu disebut sebagai kota kerahiman. Dan untuk menopang kota kerahiman, ada 3 instrumen penting, yakni perbuatan, perkataan, dan doa. Itu betul dikutip dari buku harian Santa Faustina nomor 732. Nanti kita akan lihat kemudian. Nah, saya memanfaatkan gagasan ini untuk pertemuan kita bulan ini. Maka saya memakai judul tadi, Dari Kota Tuhan ke Komunitas Kerahiman. Maka kita akan mengawali refleksi dengan membedah sedikit gagasan dasar dari Santo Agustinus yang menjadi inspirasi bagi kongres tapi juga bagi pertemuan kita malam ini. Santo Agustinus, seorang tokoh penting di dalam gereja, masa mudanya hidup secara ugal-ugalan, penganut ajaran Manikeisme, tapi kemudian berkat pertemuan dengan Santo Ambrosius di Milano, dia bertobat menjadi orang Kristiani, dan kemudian cara hidupnya yang sungguh-sungguh menghayati Injil menghantarnya menjadi uskup di Hippo. Bahkan dia kemudian menjadi teolog yang sangat penting. Dia meninggalkan banyak karya besar, tapi untuk malam ini saya mengutip 2 karya besar yang menjadi alasan mengapa kita merenung bersama dari kota Tuhan ke kota kerahiman. Pertama adalah The Confessiones. Ini sebuah judul buku yang berbicara tentang pengakuan Agustinus tentang penyesalan atas hidup tanpa moral di masa muda dan keinginannya untuk bertobat. Buku itu disadu dalam format kecil dan diterbitkan sudah cukup lama oleh penerbit Nusa Indah ND dari tahun 1984 dengan judul Pengakuan Santo Agustinus. Dan kita boleh melihat di sana ada pengakuan jujur tentang gaya hidupnya yang salah, lalu mengapa dia bertobat dan berpaling dari semua gaya hidup yang justru dicari-cari oleh orang segenerasinya. Dari pertobatan itu, kemudian dia menuliskan satu gagasan teologi ideal yang berjudul The Civitate Dei, yang kita terjemahkan sebagai kota Allah atau kota Tuhan. Nah, gagasan The Civitate Dei adalah kontras atau bertentangan dengan gagasan negara atau kekaisaran Romawi yang berdasar pada kekuatan, penindasan, ketakutan, dan perbudakan dalam skala tertentu. Ya, nilai-nilai yang dianut adalah nilai duniawi, kekayaan, dan kuasa, termasuk dengan cara mengorbankan martabat banyak orang di negara jajahan. Bertentangan dengan itu, Agustinus mengemukakan kota Allah yang dilandaskan pada kasih, pada kebenaran, pada keadilan, dan pada kebahagiaan sejati. Dan menurut Agustinus, itu hanya mungkin kalau seandainya yang memimpin adalah Kristus.
Jadi kota Tuhan ini berlandaskan Kristus dan dipimpin Kristus dengan tujuan agar setiap orang mengalami sukacita yang sempurna. Tentu saja gagasan ini mendapat banyak perlawanan, tetapi Agustinus tetap mengajarnya sebagai sebuah alternatif dari kehidupan sosial pada saat itu yang sungguh-sungguh tidak memperhatikan hak dan martabat manusia. Nah, kita lihat beberapa kutipan yang menunjukkan komitmen Agustinus tersebut. Yang pertama sekali, dari pengakuan Agustinus. Dalam pengakuan Agustinus nomor 7, kita menemukan kalimat ini. Tuhan, Engkau meleburkan dosa-dosaku bagaikan es. Aku cinta padamu dan mau bersyukur kepadamu, karena dosa-dosaku dan penyelewengan-penyelewenganku yang besar telah kau ampuni. Aku pasti telah berbuat salah lebih berat. Seandainya rahmatmu tidak menjauhkan aku daripadanya. Aku dapat mengakui dengan jujur bahwa engkau telah mengampuni segala kesalahan yang kuperbuat karena salahku sendiri. Selain kesalahan-kesalahan yang telah kau elakkan daripadaku. Bar- Barang siapa mengenal kelemahannya sendiri, tidak pernah akan mengaku dirinya sendiri suci dan tidak bercelah. Orang itu akan kurang mencintai dikau. Lalu, ia akan berpikir bahwa ia tidak membutuhkan kemurahanmu. Jika ada yang berkata bahwa ia kurang berdosa daripada aku, maka hendaknya ia ingat bahwa aku telah disembuhkan oleh Juru Selamat yang sama terhadap siapa dia berterima kasih karena ia tidak sakit atau kurang sakit daripada aku. Seorang yang demikian haruslah mencintai sama banyak atau bahkan lebih banyak. Oleh karena Tuhan Allah yang telah melepaskan aku dari penyakit yang parah, yaitu dosa, adalah Tuhan Allah yang sama juga yang telah melindungi dia dari keadaan yang separah juga. Nah, dari kalimat ini kita melihat gagasan bahwa eh, Agustinus dengan tenang dan jujur menseringkan pengalaman masa lalunya yang penuh dosa karena dia mengalami sukacita yang lebih besar dalam rahmat pengampunan. Nah, secara psikologis biasanya orang berdosa itu berusaha untuk menyembunyikan dosanya. Dan dia seringkali hanya merasa berdosa ketika orang-orang tahu dosanya. Tetapi seringkali terbukanya dosa-dosa itu membuat seseorang akhirnya belajar untuk melihat kelemahan dirinya, lalu terutama mulai bertobat. Nah, ketika pertobatan itu sungguh-sungguh jujur dan disertai tekad untuk membaharui diri, lalu dia mengalami limpahan kasih setia Tuhan, baik itu dalam ketenangan hati nurani maupun perlakuan orang-orang yang sungguh-sungguh mendukung pertobatannya, ia akhirnya memanfaatkan pengalaman buruknya dari dosa masa lampau itu sering bersama orang untuk memotivasi mereka meninggalkan atau menghindari jalan hidup yang merusak jiwa tersebut. Nah, bagi saya, apa yang ditulis oleh Agustinus dalam De Confessiones adalah sering jujur pengalaman hidup dia sebagai orang berdosa yang mengalami rahmat pengampunan yang begitu besar, sehingga dia ingin agar orang-orang menghargai kekudusan, menghargai pengampunan dari Tuhan, dan belajar untuk menghindari jalan hidup yang salah yang bisa mengancam keutuhan jiwa. Itu tentang The Confessiones. Sekarang kita lihat yang kedua, The Civitate Dei, Kota Tuhan. Dia menulis sebuah gagasan yang mengedepankan pentingnya keadilan. Nah, dia menulis, jika tidak ada keadilan, kerajaan itu tak lebih daripada perampokan dalam skala besar. Bukankah perampokan itu sendiri sudah berbentuk kerajaan? Di sana ada sekumpulan orang dengan pemimpin, disertai kesepakatan bahwa hasil jarahan dibagi berdasarkan aturan
yang telah disepakati. Bergabungnya orang lain membuat kejahatan itu berkembang sedemikian rupa hingga mampu menguasai wilayah, menetap di suatu tempat, menduduki kota-kota, dan menaklukkan bangsa-bangsa. Maka kelompok tersebut semakin pantas disebut sebagai kerajaan. Hal ini terjadi karena status kerajaan itu kini secara nyata melekat padanya, bukan karena hilangnya keserakahan, melainkan karena adanya kekebalan hukum. Benarlah jawaban seorang perompak kepada Alexander Agung ketika ditangkap. Alexander bertanya, apa maksud perompak itu menguasai lautan dengan kekerasan senjata? Perompak itu dengan berani dan bangga menjawab, sama alasannya dengan keinginanmu menguasai seluruh bumi. Namun karena aku melakukannya dengan kapal kecil, aku disebut perompak, sedangkan engkau melakukannya dengan armada kapal yang besar, maka engkau disebut kaisar. Nah, yang dimaksudkan oleh Santo Agustinus, citra kekuasaan duniawi seringkali melegitimasi sebuah kejahatan. Ya, mari kita lihat contoh sederhana. Sesudah Indonesia diproklamasikan di mata penguasa kolonial Belanda, itu adalah pemberontakan terhadap satu pemerintahan yang legal. Maka ketika tentara-tentara Belanda datang untuk memberantas pemberontakan itu, mereka menyebutnya sebagai aksi polisionil, aksi penegakan hukum melawan para pemberontak, para ekstremis. Itu kacamata pemerintah kolonial. Dalam buku sejarah Indonesia, aksi itu disebut sebagai agresi militer. Karena kita memandang proklamasi itu sebagai satu fenomena legal, legitim, dan negara Indonesia sudah berdiri di mata kaum Republikan dan masyarakat Indonesia saat sekarang ini. Maka aksi penegakan hukum yang oleh Belanda disebut sebagai aksi polisionil, oleh orang Indonesia dilihat sebagai agresi militer. Jadi, pemberontak di mata kolonial adalah pahlawan di mata masyarakat kita. Nah, Alexander Agung ketika berbicara dengan perompak itu, dia mendapat jawaban yang menurut saya entah ini betul-betul kalimat perompak itu atau sebuah ilustrasi dari Santo Agustinus, saya sendiri tidak tahu. Tetapi jawaban itu sangat menohok. Karena sesungguhnya membuka tujuan dasar yang sama seperti yang dimiliki perompak, tujuan yang dimiliki oleh Alexander Agung. Kalimat terakhir itu menurut saya sangat bagus. Karena aku melakukannya dengan kapal kecil, aku disebut perompak. Sedangkan engkau melakukannya dengan armada kapal yang besar, maka engkau disebut kaisar. Maka benar bahwa sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Sudut pemenang, sudut pandang pemenang, itulah yang dipegang oleh masyarakat global. Nah, kontras dengan ilustrasi ini, Santo Agustinus kemudian mengajukan gagasan yang kita sebut sebagai kota Allah itu. Bahwa di dalam kota Allah, yang berkuasa bukanlah kekebalan hukum yang melegitimasi keserakahan, melainkan hukum keadilan yang melegitimasi kasih. Dan kasih itu bagi Agustinus, akar terdalamnya adalah pribadi Yesus Kristus. Sehingga bagi dia, kota Allah itu hanya akan terwujud kalau orang hidup menurut firman Tuhan dan dipimpin oleh firman Tuhan itu sendiri, yakni Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Tetapi membangun kota Tuhan dengan prinsip ini, itu kan bukan perkara mudah. Tetapi membangun kota Tuhan itu sudah menjadi tanggung jawab Gereja Kudus sejak Yesus sendiri mengakhiri pelayanannya di dunia. Sesudah mengakhiri pelayanannya di dunia, Yesus memberikan penugasan kepada para rasul, lalu semua orang yang percaya kepadanya, untuk melakukan pewartaan.
pewartaan firman Tuhan, dan pewartaan menegakkan kerajaan. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa oleh tugas tersebut, tugas dan tanggung jawab membangun kota Allah ini merupakan eh, tanggung jawab semua orang beriman seumur hidup. Ya, tanggung jawab semua orang beriman seumur hidup. Sehingga secara prinsipil, secara realistis, sebetulnya sulit untuk ada satu kota Allah yang mencakupi seluruh dunia. Tetapi konsep dasar tentang kota Allah itulah yang menjadi prinsip dasar seluruh karya misioner yang terjadi di dalam gereja. Dan itulah sebabnya mengapa kita sekarang mengambil bagian dalam karya misioner untuk mewujudkan kerajaan Allah, walaupun kerajaan Allah itu lebih merupakan gagasan spiritual daripada sebuah konsep teritorial menurut ukuran masyarakat sosial pada umumnya. Nah, sekarang kita akan melihat kira-kira dari inspirasi warisan Santo Agustinus ini di dalam gereja kita berlangsung gerakan seperti apa. Nah, sebelum kita sampai ke sana, kita lihat sejenak bagaimana Santo Agustinus itu berjalan. Ya, kotak-kotak di atas ada 4 kotak yang menggambarkan jalan hidup Santo Agustinus. Dia mulai dengan hidup tanpa prinsip moral. Sebagai orang muda, dia hidup sesuka hatinya. Dia juga hidup bersama seorang perempuan dan mempunyai seorang anak yang disebut sebagai Deodatus, ya, tanpa ikatan nikah. Dia seorang yang cerdas, seorang murid sekolah yang cemerlang, tapi juga seorang orator atau apa ya, ahli pidato yang terkenal, yang dengan gampang mengeluarkan atau menampilkan gagasan-gagasan filosofis yang sangat dihargai oleh masyarakat pada saat itu. Nah, perjalanan hidup mengantar dia ke kota Milano di Italia. Agustinus sendiri berasal dari Afrika yang sekarang itu wilayah Aljazair. Ya. Dan dia ke Milano dan di sana dia bertemu dengan Ambrosius. Nah, pertemuan dengan Ambrosius menghantar dia kepada kekristenan. Nah, ketika bertemu dan mengenal Kristus, maka Santo Agustinus kemudian bertobat dari dosa. Pertobatannya yang mendalam itu mengubah sama sekali jalan hidupnya yang dia lahirkan dalam buku De Confessiones tadi. Lalu dari buah pertobatan itu, dia merasa bahwa harus ada kota Tuhan sebagai gagasan ideal yang menjadi perhitungan setiap orang Kristiani. Nah, di situ saya dengan sengaja meletakkan kotak-kotak abu-abu di bawah untuk menunjukkan faktor-faktor penunjang perjalanan hidup Santo Agustinus tersebut. Ketika dia hidup tanpa moral, yang mendukung dia adalah ibunya sendiri, yakni Santa Monica. Santa Monica kita peringati pestanya pada setiap tanggal 27 Agustus. Sedangkan Santo Agustinus kita peringati pada setiap tanggal 28 Agustus. Menurut cerita, Santa Monica ini berdoa terus-menerus selama puluhan tahun hingga pertobatan Santo Agustinus. Dia juga menyertai Santo Agustinus ketika hidup di Milano. Dan sesudah pertobatan, Santo Agustinus dan Monica memutuskan untuk kembali ke Afrika untuk memulai hidup yang baru. Tetapi waktu di Ostia, Ostia itu kota pelabuhan, sebelum naik ke kapal, Santa Monica meninggal di situ. Jadi dia tidak sempat menikmati buah-buah pertobatan Santo Agustinus dalam karya pastoral yang mengubah hidup anaknya maupun memberikan arah dasar bagi kehidupan dan perkembangan teologi gereja. Masa hidup di Milano itu sangat diperkuat oleh katekese Santo Ambrosius. Ambrosius adalah wali kota Milano yang kemudian dipilih menjadi uskup.
Jadi pada saat itu uskup-uskup itu dipilih oleh warga gereja dan yang terpilih adalah Santo Ambrosius. Ambrosius inilah yang meyakinkan Agustinus untuk melihat Kristus sebagai penyempurna hidupnya dan itu berhasil. Nah, pendukung pertemuan Agustinus dengan Yesus adalah katekesis Santo Ambrosius. Tapi pertobatan dari dosa itu merupakan karunia Roh Kudus. Dan ketika dia pada akhirnya melahirkan gagasan-gagasan teologis yang membentuk apa yang kita sebut sebagai kota Tuhan, yang berperanan di sana adalah imannya, tetapi juga kecerdasannya. Jadi iman dan intelek menampilkan pengajaran yang disebut sebagai kota Tuhan. Nah, dari kualitas baru yang dia miliki, perpaduan antara latar belakang penuh dosa diwarnai oleh pertobatan, kemudian menggunakan seluruh kemampuan intelek untuk menelurkan gagasan-gagasan pengajaran iman, dia menjadi uskup Hippo sekaligus pujangga gereja. Maka dia menjadi instrumen gereja untuk mengajar iman kepada banyak orang. Nah, sekarang kita lihat gerakan pada gereja didasarkan pada apa? Untuk refleksi malam ini, saya mengutip Injil Matius bab 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini kutipan dari Injil Matius bab 5 ayat 14 sampai 16. Nah, ada beberapa poin yang saya temukan di situ. Nomor satu, kota di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Ya, dia akan kelihatan dari segala arah. Yang kedua, pelita yang bermanfaat itu diletakkan di atas kaki pelita, bukan di bawah tempayan. Supaya apa? Supaya menerangi semua orang. Nah, kalau orang menjadi terang dunia, maka yang ditampilkan adalah kebaikan, dan kalau kebaikan itu sudah ditampilkan, Bapa Surgawi yang dimuliakan. Ya, empat gagasan dasar ini yang menjadi alasan gerakan gereja untuk mendirikan apa yang kita sebut sebagai kota di atas gunung atau kota Tuhan dalam istilah Santo Agustinus. Yang pertama, kota di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Seorang Kristiani berkewajiban untuk mewartakan kerajaan Allah, termasuk dengan memberi kesaksian yang menuntut korban diri. Ya, dalam gereja kita mengenal apa yang disebut sebagai martiria, bersaksi tentang kerajaan Allah, dan martiria tertinggi adalah kesaksian dengan mengorbankan nyawa sendiri. Yang kedua, Gereja Kudus melebur ke dalam dunia berdosa untuk membawa pembaharuan yang langsung menjawab kebutuhan konkret. Jadi gereja bukan hanya sekedar satu institusi elit yang tidak peka terhadap masyarakat. Gereja harus melebur ke dalam dunia. Itulah sebabnya gereja menyelenggarakan misalnya banyak institusi pendidikan, kesehatan, panti-panti asuhan, pendampingan ekonomi masyarakat kecil, ya, gerakan sosial ekonomi, eh, termasuk juga hingga advokasi masyarakat untuk ketidakadilan, ya, perdagangan orang, eh, tambang yang merusak lingkungan, dan rupa-rupa hal yang diinisiasi oleh gereja untuk menunjukkan keterlibatan langsung dalam isu-isu yang mengganggu kehidupan masyarakat. Nah, karena kita bagian dari gereja, maka komunitas kerahiman ilahi tidak boleh menjadi kelompok eksklusif yang tidak peduli pada kerasulan umum. Karena itu, saudara-saudara, WA Group kita yang beranggotakan 600 lebih orang ini
hanya akan menjadi sebuah menara gading kalau seandainya kita tidak memiliki dan menimba inspirasi dari gerakan ini untuk memulai sesuatu yang konkret. Dan karena kita adalah rasul-rasul kerahiman ilahi, kerasulan yang paling real di depan mata adalah membawa wujud-wujud kerahiman ilahi untuk menyentuh hidup banyak orang di sekitar kita. Mulai dari yang terkecil yakni keluarga masing-masing hingga ke banyak orang dan masyarakat luas. Elemen kedua adalah pelita diletakkan di atas kaki pelita. Pelita di sini adalah terang iman, penghayatan iman, atau kualitas-kualitas rohania yang kita miliki. Bentuknya antara lain adalah kesaksian iman, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Dan itu perlu ditampilkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai cara untuk menginjili dunia. Ya, ada cara langsung dengan mengajar, misalnya katekese, persiapan baptisan baru, pengajaran iman seperti yang sekarang kita jalankan, tapi ada juga kesaksian iman dalam bentuk perbuatan. Ketika kita melayani orang, lalu orang tersentuh, kemudian mencari Tuhan, itu adalah kesaksian konkret. Pengalaman iman sejauh memungkinkan perlu diseringkan kepada sesama agar menjadi peneguh atau inspirasi bagi orang lain. Jadi, sharing iman yang kita lakukan bersama tetangga atau keluarga, mari kita lihat itu sebagai forum untuk memberi peneguhan atau inspirasi bagi orang lain. Dan di saat yang sama, kita juga diteguhkan dan menimba inspirasi dari orang-orang lain. Yang ketiga, selalu harus dilakukan dengan rendah hati dan bukan untuk menyombongkan diri. Ya, ini penting. Karena kalau sering dilakukan untuk menonjolkan diri, sering kehilangan makna rohanianya. Poin ketiga, menerangi semua orang. Pelayanan baik dalam perkataan maupun perbuatan ditujukan kepada semua orang tanpa memandang batasan-batasan sosial berupa suku, ras, kelas sosial, ideologi, politik, agama, dan lain-lain. Sekarang ini, kita di Indonesia terlalu banyak kelompok-kelompok partisan yang melayani masyarakat dalam lingkup yang dia kehendaki untuk masyarakat yang dia inginkan dan tidak peduli dengan pihak-pihak yang lain. Entah itu berupa suku, berupa ras, berupa ideologi politik, agama, dan sebagainya. Keadilan dan perdamaian dan hak asasi manusia harus menjadi perhatian. Ingat kata pemazmur, Tuhan menurunkan hujan baik bagi orang benar maupun bagi orang berdosa. Ya, jadi pelayanan kita itu perlu menyentuh hak-hak asasi sesama dan itu tidak memandang bulu. Siapapun yang tergoncang haknya harus menjadi perhatian dari kita. Walaupun tidak dihargai, bahkan ditolak, tetaplah berbuat baik. Karena berbuat baik itu adalah identitas orang-orang yang percaya kepada belas kasih Tuhan. Yang keempat, Bapa Surgawi dimuliakan. Lakukan pelayanan dengan tujuan luhur, yakni demi kemuliaan Allah dan kebaikan sesama. Ini yang penting, terutama bagi orang-orang yang aktivis di gereja. Kadang-kadang ada aktivis yang sangat aktif, sangat menolong banyak orang, tapi memiliki tujuan yang berbeda, yakni agar dirinya terkenal, agar dirinya diakui, dan agar dirinya memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu. Prinsip ini perlu dieliminasi dan tidak boleh menjadi cara seorang rasul kerahiman berperanan. Apa yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma harus juga dibagi secara cuma-cuma. Tetap memperhatikan semangat kerendahan hati dan tidak terjebak oleh dosa kesombongan. Nah, semua ini bersumber dari Matius bab 5 ayat 14 sampai 16. Namun sebagai anak-anak kerahiman ilahi yang mendalami warisan rohania berupa buku harian Santa Faustina, mari sejenak kita melihat apa kata Santa Faustina
tentang gagasan kota ilahi dan komunitas kerahiman tersebut. Malam ini saya hanya mengutip 2 buku harian Santa Faustina untuk menjadi ilustrasi bagaimana menegakkan kota Tuhan dan bagaimana mewujudkannya dalam komunitas kerasulan, komunitas kerahiman. Mari kita baca buku harian Santa Faustina nomor 228. Nanti sebentar kita akan lanjutkan dengan buku harian Santa Faustina nomor 742. Baik. Oh Yesus yang tersembunyi di dalam sakramen Maha Kudus, Engkau tahu bahwa dengan mengucapkan kaul-kaul kekalku hari ini, aku meninggalkan novisiat. Yesus, Engkau tahu betapa rapuh dan kecil aku, dan demikianlah mulai hari ini dan seterusnya, aku memasuki novisiatmu dengan cara yang sangat istimewa. Ya Yesus, aku akan terus menjadi seorang novis, tapi novismu, dan Engkau menjadi guruku sampai hari terakhir. Setiap hari aku akan menghadiri kuliah di kakimu. Aku tidak akan melakukan hal yang paling kecil sekalipun dengan prakarsa sendiri, tanpa lebih dahulu berkonsultasi dengan Engkau sebagai guruku. Yesus, betapa bahagianya aku bahwa Engkau sendiri telah menarik aku dan menerima aku ke dalam novisiatmu, yakni ke dalam tabernakel. Dengan mengikrarkan kaul kekalku, aku sama sekali belum menjadi biarawati yang sempurna. Belum. Aku masih tetap novis Yesus yang kecil dan rapuh. Dan aku berusaha mencapai kesempurnaan seperti yang telah kulakukan pada hari-hari pertama novisiat, dan aku akan melakukan semua usaha pada hari pertama ketika pintu di biara dibuka untuk menerima aku. Dengan kepercayaan dan kesederhanaan seorang anak kecil, hari ini aku menyerahkan diriku kepadamu, oh Tuhan Yesus Guruku. Aku memberikan kebebasan penuh kepadamu untuk mengarahkan jiwaku. Tuntunlah aku meniti jalan yang kau ingini. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Aku akan mengikuti engkau dengan penuh kepercayaan. Hatimu yang maha rahim dapat melaksanakan segala sesuatu. Nah, ini buku harian nomor 228. Gagasan dasar apa yang ada di dalam kutipan ini, sehingga kita melihatnya sebagai penopang adanya kota ilahi, kota Allah, komunitas kerahiman. Ada 2 pilar penunjang. Nomor 1, beriman kepada Tuhan seperti seorang anak kecil. Ya, itu ada di sini. Dengan kepercayaan dan kesederhanaan seorang anak kecil, hari ini aku menyerahkan diriku kepadamu. Kepercayaan dan kesederhanaan seorang anak kecil. Ya, itu pilar pertama. Pilar kedua, Ekaristi Kudus sebagai inti hidup seluruh komunitas. Itu ada di sini. Ya. Betapa bahagianya aku bahwa engkau sendiri telah menarik aku dan menerima aku ke dalam novisiatmu, yakni ke dalam tabernakel. Kita tahu kan apa yang ada di dalam tabernakel? Di dalam tabernakel ada sakramen Maha Kudus. Ada tubuh Kristus. Kristus sendiri hadir secara nyata di dalam sakramen Maha Kudus di dalam tabernakel. Bagi Santa Faustina, itu adalah novisiatnya pasca mengikrarkan kaul kekal. Ya, di dalam hidup membiara itu kan ada fase-fasenya. Kita mulai dengan masa aspiran, yakni calon. Kemudian kita menjadi postulan, mulai mendalami kehidupan kongregasi. Kemudian kita menjadi novis. Itu adalah calon biarawan yang sudah ditempa dalam pola hidup komunitas dan membentuk identitas religius, tetapi belum anggota penuh. Kemudian ada kaul. Kaul biasanya berlangsung, kalau dalam SVD, kaul sementara itu berlangsung setahun-setahun. Setiap tahun kita harus membaharui sampai 7 kali, lalu akan ada kaul kekal. Kaul kekal itu berlangsung seumur hidup. Ketika kita mengucapkan janji untuk hidup wadat, hidup selibat, untuk hidup miskin, dan hidup taat.
Ya, selama-lamanya. Makanya rumusan Kaul dalam masa sementara itu dikatakan eh, berjanji untuk hidup miskin, taat, dan murni untuk 1 tahun. Kalau pada Kaul kekal itu untuk selama-lamanya. Ya. Nah, dengan berkaul kekal, seseorang menjadi anggota penuh dan menjalankan semua kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum gereja, konstitusi kongregasi, dan nilai-nilai Injil. Nah, tetapi dalam perkara ini, Santa Faustina menyebut diri sebagai novis Yesus dan tempat novisiat itu adalah tabernakel. Itu berarti bagi Santa Faustina, pendidikan di dalam hal iman untuk mengenal dan mendalami Kristus sekarang beralih bukan lagi dari ruang kuliah, tetapi ke depan altar, ke depan tabernakel dalam doa, adorasi, refleksi, mati raga, dan sebagainya. Nah, dua pilar ini sangat penting dalam menunjang komunitas kerahiman ilahi yang kita katakan sebagai miniatur atau bentuk kecil dari kota Allah. Nah, beriman kepada Tuhan seperti seorang anak kecil, landasan biblisnya ada pada Matius bab 18 ayat 3. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Yesus sendiri sangat menghargai iman polos anak-anak. Dia mengatakan bahwa malaikat pelindung anak-anak ini selalu memandang wajah Allah di surga. Ya. Dan orang-orang yang dengan sengaja mencelakakan atau menyesatkan seorang anak kecil seperti ini, lebih baik baginya kalau satu batu digantung pada lehernya, lalu dia dibuang ke laut. Jadi, kepolosan iman seorang anak kecil itu sangat dibutuhkan di dalam menunjang kehidupan komunitas kaum beriman. Yang kedua, Ekaristi Kudus sebagai inti hidup seluruh komunitas, itu kita dasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 56 sampai 57. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Nah, hidup kita di dunia ini dalam rupa fana itu akan habis karena dosa manusia pertama. Ya, akan habis. Tetapi kepribadian manusia itu terdiri dari dua sisi. Ada raga yang akan berakhir dan ada jiwa yang hidup kekal. Nah, jiwa yang hidup kekal ini hanya akan ada di dalam kemuliaan surgawi kalau ia percaya penuh pada Kristus. Ya, makan tubuhku dan minum darahku itu hanya bisa dilakukan kalau seseorang memiliki iman yang kokoh, iman yang benar, iman yang teguh pada Kristus. Dan ini yang dituntut oleh Kristus sebagai karya seumur hidup. Nanti saya mohon Anda membuka Injil Yohanes bab 6 yang berbicara tentang khotbah Yesus mengenai roti hidup. Di dalam Injil itu, Yesus mengeritik orang-orang yang mencari Dia sesudah mengalami mujizat perbanyakan roti. Dia mengatakan kepada mereka, kamu mencari aku bukan karena kamu sudah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu sudah makan roti sampai kenyang. Lalu dia katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang fana, tetapi makanan yang memberikan hidup kekal. Lalu orang-orang bertanya, pekerjaan apa itu Tuhan? Lalu Yesus berkata, pekerjaan itu adalah hendaklah kamu percaya pada Dia yang diutus oleh Bapa. Ya, percaya. Percaya itu yang dituntut. Dan percaya itulah yang memberikan kita hidup. Maka kalau seseorang percaya kepada Ekaristi sebagai inti dari kehidupan, dia sesungguhnya sedang memelihara jiwanya. Sehingga ketika raganya berakhir, jiwanya itu layak untuk ada di dalam kerajaan surga.
Karena Kristus menghendaki agar semua yang percaya pada Dia berada di tempat di mana Dia berada. Tetapi tempat Dia berada hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang sudah hilang atau sudah diampuni penuh dosa-dosanya. Nah, kita sampai pada bagian terakhir. Sesuai dengan anjuran Uskup Vilnius tadi, kita memerlukan 3 instrumen untuk membangun kota Tuhan menurut nasihat Santa Faustina. Nasihat itu ada di dalam buku harian Santa Faustina nomor 742. Dan 3 instrumen itu adalah perbuatan, perkataan, dan doa. Kita membaca apa yang tertulis di dalam buku harian nomor 742. Aku memberi engkau 3 cara untuk mengamalkan belas kasihan terhadap sesama. Yang pertama, perbuatan. Yang kedua, perkataan. Yang ketiga, doa. Dalam 3 cara inilah tercakup sepenuhnya karya belas kasih. Dan semua itu merupakan bukti kasihmu kepadaku yang tidak dapat dibantah. Dengan sarana-sarana ini, satu jiwa memuji dan menghormati keraimanku. Ya. Nah, nomor ini sudah sangat sering muncul dalam berbagai pengajaran kita, karena ini sangat relevan. Ya, dia selalu berbicara, mengingatkan kita akan kewajiban-kewajiban kita sebagai Rasul Keraiman. Baik, yang pertama adalah perbuatan. Perbuatan kita adalah perbuatan untuk membawa dan mengamalkan belas kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan itu lahir dari komitmen Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Dan sebagai utusan Kristus, kita berkewajiban untuk membawa belas kasih itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Pada saat dia mengutus murid-muridnya, dia menganugerahkan kepada mereka kuasa untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan penyakit. Ya. Kuasa-kuasa itu dipergunakan oleh para murid yang dengan bangga ketika pulang berkata, Tuhan, bahkan setan-setan pun tunduk pada kami. Jadi kebanggaan. Itu perbuatan konkret. Nah, sekarang pada masa kita, masing-masing orang perlu menemukan wujud-wujud belas kasih yang konkret yang bisa dia lakukan. Jangan mencari dan berambisi untuk mewujudkan sesuatu yang kita tidak sanggup untuk mewujudkan. Ya, perbuatan. Konkret saja, pergantian peranan dalam sebuah rumah tangga. Masyarakat Timur atau masyarakat pada umumnya itu memiliki dikotomi yang entah bersumber dari mana dan sejak kapan. Misalnya, seakan-akan urusan dapur adalah urusan ibu semata-mata. Urusan kebersihan rumah adalah urusan ibu, walaupun ibu sendiri sedang bekerja dan juga menunjang ekonomi rumah tangga. Nah, macam-macam hal yang lain. Padahal, hal yang sama itu bisa juga dilakukan oleh bapak-bapak. Ya, saya ingat dalam sebuah persiapan perkawinan untuk pasangan-pasangan muda, saya mengajukan pertanyaan kepada ibu-ibu, calon-calon ibu ini, apa pekerjaan ibu-ibu yang tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapak? Ya. Sesudah berdiskusi panjang lebar, mereka berikan satu daftar panjang pekerjaan ibu-ibu yang tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Tapi kemudian kita buka mata bahwa ternyata hanya ada 3 pekerjaan ibu-ibu atau peranan ibu-ibu yang tidak bisa dijalankan oleh bapak, yakni mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ya. Itu tanggung jawab atau pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh ibu. Selebihnya, semua pekerjaan lain mencuci, memasak, mengasuh anak, mengganti popok, atau macam-macam hal lain itu semua bisa dilakukan oleh bapak-bapak.
Tapi budaya seringkali memberikan definisi yang berbeda. Maka itu dirasa sebagai sebuah tugas eksklusif ibu-ibu. Dalam perkara kerahiman, paradigma ini tidak boleh berlaku. Paradigma kita adalah siapa yang melihat kesempatan untuk mewujudkan kasih Tuhan di depan mata, dia harus mewujudkan secepatnya saat itu juga. Karena kesempatan untuk mengamalkan kasih ilahi itu mungkin tidak datang lagi. Itu perbuatan. Perkataan. Banyak orang membutuhkan peneguhan, penghiburan, kata-kata inspirasi. Tapi perkataan yang paling konkret adalah teladan hidup. Itu berkata, berbicara tanpa mengungkapkan kata-kata. Ya, dan pada akhirnya berdoa. Kalau kita tidak bisa jalankan perbuatan konkret karena keterbatasan sumber daya, kalau kita tidak bisa berkata-kata karena keterbatasan ada alasan-alasan tertentu yang esensial, maka kewajiban ketiga itu berdoa. Dan untuk berdoa, tidak ada seorang pun rasul kerahiman ilahi yang boleh membuat alasan bahwa dia tidak bisa melakukan. Karena doa itu dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun. Ya, maka saya mengajak teman-teman anggota kerasulan kerahiman ilahi untuk berkomitmen pada doa. Setiap kali kita berdoa pada jam kerahiman, jangan hanya rutin mengucapkan formulasi doa yang sudah ada. Yang itu harus diucapkan, tetapi coba gunakan juga 1-2 menit ekstra untuk berdoa tambahan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya. Di Kuskupan Pangkal Pinang ada satu hal yang dianjurkan oleh Bapak Uskup Adrianus ketika kita berdoa Angelus. Ya. Sesudah Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan sekian sekian sekian, lalu sesudah doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Nah, di situ Bapak Uskup menganjurkan hening sejenak. Tidak boleh langsung menyambung dengan marilah berdoa. Apa fungsi hening ini? Dalam keheningan itu, Bapak Uskup menganjurkan, pertama, doakan orang sakit. Yang kedua, doakan orang-orang yang bermasalah dalam hidupnya. Yang ketiga, doakan orang-orang yang terisolasi dari pergaulan dan sebagainya. Pokoknya, orang-orang yang seringkali tidak mendapat perhatian. Bukan berarti bahwa setiap kali semua orang yang disebut, tidak. Tetapi ketika kita berdoa Angelus, sebelum marilah berdoa yang merupakan kesimpulan dari doa Angelus, sisipkan di situ 1 atau 2 orang yang Anda ingat yang perlu didoakan. Mungkin juga itu jiwa-jiwa orang yang perlu didoakan. Mungkin itu kerabat, mungkin itu rekan kerja, bahkan mungkin juga orang-orang yang memusuhi kita. Mereka layak untuk didoakan. Jadi, bagi seorang devosan kerahiman ilahi, batasan doa itu tidak ada. Doa harus menjadi gaya hidup dan bisa mencakupi sebanyak mungkin orang. Doa orang-orang yang menderita itu biasanya didengarkan Tuhan. Baik teman-teman, mengakhiri refleksi malam ini, kita baca sekali lagi buku harian Santa Faustina, 742. Aku memberi engkau 3 cara untuk mengamalkan belas kasihan terhadap sesama. Yang pertama perbuatan, yang kedua perkataan, yang ketiga doa. Dalam 3 cara inilah tercakup sepenuhnya karya belas kasih. Dan semua itu merupakan bukti kasihmu kepadaku yang tidak dapat dibantah. Dengan sarana-sarana ini satu jiwa memuji dan menghormati kerahiman. Ingat, kita anak-anak Santa Faustina, kita menghormati warisan-warisan rohani yang diberikan. Mari kita mewujudkan 3 hal ini, perbuatan, perkataan, dan doa sebagai cara untuk membawa belas kasih Tuhan. Menutup seluruh acara, saya ingin menegaskan kembali pesan WACOM, World Apostolic Congress on Mercy, ya,
Kongres Kerasulan Kerahiman Ilahi Sedunia yang terjadi lebih dari 2 pekan yang lalu. Ya. Nomor satu, kerasulan kerahiman ilahi akan tetap berlangsung selama manusia membutuhkan belas kasih Tuhan untuk mencapai kepenuhan hidup. Ya. Kalau tujuan kita adalah membangun kota Allah, menurut gagasan Santo Agustinus, gagasan itu kita mulai implementasi dari komunitas kerahiman ilahi kita. Komunitas kerahiman ilahi haruslah menjadi komunitas yang hidup menurut kehendak Tuhan, menghayati nilai-nilai yang diajarkan Tuhan, dan bertujuan untuk menggapai kemuliaan kekal bersama Tuhan. Poin kedua, kita menimba inspirasi dari firman Tuhan dan warisan tradisi gereja. Malam ini adalah tradisi dari Agustinus. Mungkin bulan-bulan ke depan kita akan melihat lagi warisan dan pengajaran dari tokoh-tokoh gereja yang lain. Mungkin Santa Caterina dari Siena, Teresia dari Avila, Yohanes dari Salib, dan sebagainya. Rupa-rupa orang bisa kita ambil gagasannya untuk menolong kita membangun kota Tuhan. Dan akhirnya kita mewujudkan belas kasih itu dalam hidup hari ini. Apa yang kita peroleh harus menjadi inspirasi untuk mewujudkan cinta kasih itu dalam kehidupan yang nyata. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian semua pihak, teman-teman sekalian, dan kesabaran untuk mendengarkan uraian saya malam ini. Betul kata Pak Frans Darmono, uraian saya malam ini memakan waktu 60 menit. Maka semoga uraian ini sedikit memberi inspirasi bagi teman-teman di dalam mengambil gerakan yang sangat berarti untuk menopang karya kerasulan kerahiman ilahi di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, saya kembalikan dulu ke Pak Frans Darmono untuk mengatur lalu lintas tanya jawab kita. Pada serupanya. Oke. Sekarang kita bisa bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan sharing, saya persilakan. Saya lihat ada Suster Susana di sini. Selamat malam, Suster. Apa kabar? Baik-baik, Surabaya? Oke. Baik, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau menyampaikan gagasan. Saya harap uraian saya cukup jelas, tidak terlalu sulit, dan semoga bisa memberikan satu dua pandangan untuk memperkaya teman-teman sekalian. Baik. Ada satu sharing atau pertanyaan dari Pak Armiento. Ya, terima kasih Pak Armiento untuk menyampaikan tulisan ini. Sebagai warga kota Tuhan yang dipanggil hidup dalam Amor Dei, ya cinta Tuhan, sejauh mana kita masih belajar di kaki Kristus, seperti novis kecil Yesus yang digambarkan Santa Faustina. Dan bagaimana sikap murid yang rendah hati itu dapat menolong kita membangun komunitas yang tidak dikuasai oleh individualisme, prestise atau logika kekuasaan kota dunia. Baik. Terima kasih Pak Armiento untuk pemikirannya ini yang juga menantang karena kalau kita berbicara tentang kota Tuhan tadi, itu adalah sebuah gagasan yang sangat-sangat ideal. Ya, itu adalah sebuah utopia, sebuah visi besar yang kalau kita mau jujur, sulit untuk diwujudkan dalam hidup sebagai manusia. Ya, akan tetapi gagasan itu tetap harus ditampilkan supaya dia menjadi pemicu orang berjuang. Ya, itu ibarat visi sebuah organisasi.
Visi itu adalah nilai terjauh yang ingin dia capai, yang belum tentu bisa dia wujudkan, tetapi itu adalah menjadi suatu prinsip dasar tempat dia bergerak untuk menggapainya, bergerak sedekat mungkin. Nah, yang pertama, kota Tuhan itu sendiri, ya sejauh mana kita belajar di kaki Kristus seperti novis kecil Yesus. Sama seperti Agustinus, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah pengenalan siapa itu Kristus. Ya, Kristus boleh kita katakan adalah figur Tuhan yang berbelas kasih. Karena itu Tuhan yang mengabdi. Ya, kalau kita baca Perjanjian Lama, kesan kita yang paling dasar ya barangkali adalah Tuhan yang menghukum, yang maha kuasa, yang tak terjangkau. Tetapi di sana juga tetap ada nilai belas kasihnya. Maka pengajaran tentang Tuhan yang berbelas kasih itu perlu dilakukan dengan baik. Ya, dalam sebuah surat apa, pesan Santa Faustina, Yesus kepada Santa Faustina, itu sebentar saya lihat dulu buku harian nomor berapa ini. Sebentar. Ya, buku harian Santa Faustina nomor 1521. Ya, mohon nanti Terus masing-masing saja ya. orang bisa berbicara sendiri, bisa membaca sendiri. 1521 saya bacakan. Putriku, janganlah lelah memaklumkan kerahimanku. Dengan cara ini, engkau akan menyegarkan hatiku yang bernyala-nyala dengan api belas kasih bagi orang-orang berdosa. Katakanlah kepada para imamku bahwa orang-orang berdosa yang keras hati akan bertobat pada saat mendengar mereka berbicara mengenai kerahiman yang tak terbatas tentang kemurahan hatiku terhadap mereka. Ya. Jadi Santa Faustina diingatkan oleh Kristus untuk mengingatkan para imam, ya, termasuk diri saya juga, bahwa ingat untuk sampaikan kepada umat bahwa belas kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas. Ya, seringkali orang terus-menerus dihantui oleh dosa masa lalu dia merasa diri sebagai yang tidak tertolong lagi. Padahal dosa itu sekali diampuni, itu diampuni. Akibat dosa masih menghantui, tetapi dosa itu sudah diampuni dan itu selesai. Jadi sesungguhnya ketakutan yang mengikuti itu justru menjadi pintu baru bagi kegelapan untuk merecoki kita. Maka bangun pengetahuan yang baik tentang Tuhan yang berbelas kasih dalam persepsi yang benar. Yang kedua, seperti Agustinus, sesudah mengenal Kristus, kita harus berlangkah ke dalam pertobatan. Pertobatan itu sangat penting karena itu adalah pemurnian diri. Kita menjadikan diri kita itu tabula rasa, satu tabel tanpa apa-apa, dan Tuhan sendiri yang akan menulis apa-apa di atas tabula tersebut. Ya, itu pertobatan. Dan sesudah pertobatan itu terjadi, lalu kita mengalami rahmat pengampunan yang sungguh-sungguh berakar. Nah, disitulah kita memanfaatkan pengetahuan, kemampuan intelek untuk mendalami kasih Kristus, lalu mungkin nanti juga mengajarkannya itu kepada orang-orang lain. Nah, jadi menjadi novis kecil itu sesungguhnya dimulai dengan cara memberdayakan seluruh potensi kita untuk mengenal Tuhan secara intensif, baik itu secara intelektual, tapi lebih utama adalah pengalaman hati, pengalaman diubah dan dibaharui oleh Tuhan melalui pertobatan. Karena pertobatan sejati yang hanya bisa membawa orang untuk berpassing over, beralih
dari pola hidup yang lama kepada pola hidup yang baru. Nah, bagaimana itu mendorong kita untuk bersikap rendah hati? Kerendahan hati itu lahir dari kesadaran bahwa hidup kita itu hanya bermakna ketika disentuh dan dibaharui Tuhan. Tanpa rasa terima kasih pada Tuhan, kita hanya akan berusaha membenarkan perbuatan-perbuatan kita yang salah. Seperti tadi, apa yang ditulis dalam ilustrasi pembukaan, apa yang dilakukan oleh perompak di laut, itu tidak ada beda dengan Raja Alexander Agung yang berekspansi dengan armada besar. Bedanya adalah perampok karena memakai satu kapal, dia dianggap penjahat. Raja Alexander memanfaatkan armada, maka dia disebut sebagai kaisar. Ya, walaupun perbuatannya tetap sama. Sama-sama merampok orang, sama-sama menguasai daerah orang, mengambil harta orang, membunuh orang, dan sebagainya. Nah, ketika nilai ini dimurnikan, lalu kita sadari bahwa Tuhan sungguh-sungguh satu-satunya tiang penopang hidup kita, di situ kita akhirnya bersujud dan mengakui bahwa Tuhanlah benteng hidup kita. Tuhanlah batu karang hidup kita. Tuhanlah gembala kita. Nah, itu mentalita kerendahan hati akan bertumbuh. Ya. Hanya orang-orang yang rendah hati, bergabung dengan orang rendah hati, akan menciptakan satu komunitas umat beriman yang rendah hati, dan itulah cara kita mengatasi kecenderungan dalam diri untuk menonjolkan diri, mencari prestise, atau nilai-nilai lain yang dikuasai oleh kota-kota dunia. Kapan itu terjadi, kita tidak pernah tahu. Tapi perjuangan untuk itu harus dimulai oleh setiap orang beriman. Karena mungkin seseorang tidak bisa mengubah dunia, tapi sekurang-kurangnya dia bisa mengubah dirinya sendiri. Ya, saya sangka begitu dulu ya, Pak Arimianto. Demikian yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin ada lain yang mau menyampaikan sesuatu. Hmm, baik. Romo Aurel? Ya, silakan Pak Frans. Ya, maaf sekali tadi terlempar sebentar PLN mati. PLN cut out, oke. Saya hidup Ini lagi pas saat penting tadi. di wilayah Ya, Romo. Sumatera belakangan ini sangat sering terjadi. Hmm. Iya. Eh, kalau saya menunggu ada yang resen, tapi bisa menyambung keterangan Romo terakhir tadi. Ya. Sekali lagi ini masalah pertobatan, Romo. Hmm. Memang bisa tidak jelas apakah benar-benar pertobatan saya itu, misalnya pertobatan saya adalah sudah diterima oleh Tuhan. Hmm. Memang perlu tanda-tanda apa, perlu pengalaman bagaimana mensikapi hal seperti itu. Hmm. Terus yang kedua, eh, pertobatan yang kalau kita sudah mengalami pertobatan sebaiknya disaringkan ke teman untuk memotivasi mereka untuk melakukan hal yang sama. Hmm. Ini agak agak sulit ya mengerjakannya, Ya. Romo. Mungkin Ya. ada Ya. pengalaman atau bagaimana Baik. bisa Baik. 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 dielaborasi. Baik. Yang pertama, itu tidak ada kewajiban untuk men-sharingkan pengalaman iman tentang pertobatan. Orang hanya sharingkan sesuatu kalau dia sendiri merasa nyaman. Jangan lupa, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu nanti bisa berbelok menjadi dua arah. Satu ke arah yang positif ketika orang menerima dengan baik, tapi juga bisa mendatangkan akibat negatif ketika orang-orang memanfaatkannya untuk tujuan yang berbeda. Ya, sadari itu setiap kali kita mau sharingkan satu hal. Tetapi seringkali sharing pengalaman itu dilakukan oleh orang dengan penuh kepercayaan diri ketika dia menyadari bahwa pengalaman dia itu menjadi titik perubahan diri. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai defining moment. Ya, satu pengalaman yang mengubah sejarah hidupnya, mengubahnya begitu dengan begitu radikal, sehingga dia mengalami
eh, mungkin hidupnya itu mulai dengan dijungkir balikan dulu, tetapi berkat ketabahan dan rahmat Tuhan itu ditata menjadi sangat bagus, sehingga itu justru menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, berkat bagi banyak orang. Nah, seringkali orang-orang semacam ini sangat percaya diri, kekuatannya itu tumbuh, lalu dia memanfaatkan pengalaman negatifnya itu secara terbuka, menyampaikannya untuk membimbing orang atau menunjukkan orang nilai positifnya, nilai positifnya. Saya melihat misalnya di dalam eh, persiapan-persiapan perkawinan, ya, persiapan-persiapan perkawinan itu di kami di Batam sini saya alami ada satu dua pasangan yang secara terbuka berbicara tentang jatuh bangunnya hidup perkawinan. Ya, jatuh bangunnya hidup perkawinan disampaikan kadang-kadang itu saya agak khawatir. Apakah ini tidak terlalu sensitif untuk menyampaikan detil-detil yang sekian sekian banyak itu. Tetapi mereka bilang, Pastor, ini bukan lagi satu masalah untuk kami karena kami sudah melewati saat-saat gelapnya. Ya, kami manfaatkan ini untuk membagi rahmat Tuhan. Bagaimana kalau misalnya nanti orang salah pakai itu, orang ceritakan sebagai rumor? Dia bilang, oh itu selalu saja bisa terjadi. Selalu bisa terjadi demikian. Tetapi rumor selalu dipercaya oleh orang yang tidak tahu. Kalau orang yang tahu, dia akan mencari kebenaran. Oh, kalau keyakinan seperti ini, saya oke. Maka teman-teman, men-sharingkan pengalaman rahmat itu pada saat Anda nyaman untuk sharing. Ya, kalau tidak nyaman, jangan sharing. Ya, kalau tidak nyaman, jangan sharing. Nanti salah-salah bisa menjadi bumerang. Tapi sharingkan pengalaman itu sebagai motivasi bagi orang lain untuk melihat bahwa dari sesuatu yang negatif, dari sebuah kejatuhan, bisa tumbuh sesuatu yang positif kalau itu diolah dengan benar. Itu maksudnya ya Pak Frans ya, tentang Ya, sharing ini. paham sekali Jadi Romo. jangan gegabah dalam sharing. Lihat juga audiens, ya. Lihat juga audiens. Kalau sebuah hall penuh dengan 1.000 manusia, jangan cerita isi perutmu, itu sangat berbahaya, ya. Tapi dalam sebuah kelompok kecil, katekese kecil, yang orang-orangnya bisa dipercaya, mengapa tidak? Kalau itu mendatangkan manfaat bagi orang lain. Ingatkan Nabi Hosea. Hosea itu cara Tuhannya itu mengerikan loh. Disuruh kawin dengan pelacur untuk memberi motivasi kepada orang Israel betapa buruknya hidup dalam ketidaksetiaan terhadap Tuhan. Ya, oke. Kira-kira begitu ya Pak Frans ya. Ya, terima kasih banyak. Oke. Saya lanjutkan dulu ada satu catatan dari Pak Armiento lagi. Jika Yesus memanggil kita menjadi kota di atas gunung dan pelita yang menerangi semua orang, serta Santa Faustina mengingatkan bahwa kerahiman harus diwujudkan dalam perbuatan, perkataan, dan doa, sejauh mana terang Kristus sungguh nampak dalam hidup dan komunitas kita, sehingga orang lain dapat melihat karya-karya kerahiman itu dan memuliakan Bapa di surga. Komunitas kerahiman kita hanya bisa menjadi komunitas kota di atas gunung kalau komunitas ini jujur dan komunitas itu berkomitmen yang luhur. Jujur dalam arti bahwa komunitas kita ini, nah, komunitas kita ini kan komunitas virtual, jadi agak mengambang ya. Kita tidak bisa tahu dengan baik. Kita tidak bisa tahu dengan baik. Seperti apa pencapaian spiritual orang melalui komunitas ini. Tetapi kita persempit itu menjadi komunitas kerahiman di lingkungan kita masing-masing. Nah, saya seringkali dalam katekesi tentang kerahiman di lingkungan terdekat, itu mengatakan bahwa bukan cerita baru, anggota komunitas kerahiman ilahi itu justru tidak melakukan karya-karya kerahiman, bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip belas kasih Tuhan itu sendiri. Nah, kalau itu terjadi, maka dia bukan kota di atas bukit, tetapi kota yang lagi dilanda tsunami barangkali ya. Gelap, menakutkan. Ya.
Tapi ketika orang-orang kerahiman ilahi, pertama-tama dia jujur dengan dirinya sendiri. Yang kedua, dia jujur di hadapan Tuhan dalam pertobatan. Dan yang ketiga, dia jujur terhadap sesamanya, berkomitmen pada apa yang disepakati bersama, dan melakukan karya-karya yang ada di dalam jangkauan. Ini yang penting, ada di dalam jangkauan kemampuannya. Seringkali kita itu berambisinya terlalu besar. Dalam hal ini kita harus begini, begini, begini. Lalu dalam proses kita tidak mampu. Nah, ketika tidak mampu, kita menjadi orang munafik. Karena kita tidak mau malu. Munafiknya itu bisa berarti mengintimidasi dan memanipulasi orang untuk menjalankan apa yang kita kehendaki, atau mencari alasan pembenar atas kegagalan. Ya, rupa-rupa cara dipakai. Lahirlah komunitas kerahiman ilahi yang munafik, yang tidak jujur, tidak asli, yang itu tidak bisa menjadi kota di atas bukit. Ya, nah, kalau seandainya itu jujur, asli, dan terjangkau, maka eh, ketika itu dijalankan dengan tulus, bukan dengan untuk agenda pribadi, untuk prestise sendiri, maka yang pada akhirnya orang lihat bahwa, oh ternyata orang-orang ini ternyata berkomitmen sekali pada karya kerahiman itu. Nah, nah bagi orang yang beriman, dia akan membuat dua hal. Nomor satu, dia berterima kasih kepada orang yang melakukan karya kerahiman. Tapi yang kedua, dia memuji Tuhan. Ya, Tuhan terima kasih bahwa Engkau menganugerahkan rahmat-Mu melalui pelayanan orang-orang ini. Nah, ini yang antara lain kita sebut sebagai memuliakan Bapa di surga. Memuliakan Bapa di sini bukan berarti bahwa kita seperti Bunda Maria atau Sakaria atau Elizabeth yang berdiri membuka tangan lalu berkata, "Aku memuliakan Tuhan. Hatiku bersuka cita karena Allah penyelamatku." Bukan itu. Kemuliaan kepada Tuhan itu bisa berarti bahwa kita mengakui penyelenggaraan Dia, peranan Dia, karya Dia melalui orang-orang yang melakukan karya belas kasih. Nah, apakah itu hidup di dalam komunitas kita? Komunitas virtual ini kita tidak bisa mengukurnya, karena ini komunitas yang boleh dibilang mengambang. Tetapi mengambangnya kita ini tetap memiliki komitmen juga. Misalnya, Ibu Jau Wibisono misalnya tetap berkomitmen mengirimkan refleksi-refleksi audio. Ya, Ibu Feli atau Ibu Ellen tetap menyebarkan 3 nomor. Pak Frans juga kadang-kadang turut berperanan menyebarkan 3 nomor refleksi hari itu. Roma Aurel ternyata komitnya mulai menurun. Nah, hal ini juga menjadi satu sisi negatif dari kelompok ini, misalnya seperti itu. Nah, komitmen ini ketika kita rawat, kita pelihara, itu bisa menjadi tanda harapan. Buktinya apa? Orang datang dan pergi. Saya amati orang datang dan pergi dalam grup ini. Left, sebentar lagi rejoin, sebentar lagi permohonan untuk masuk dan sebagainya dari Malaysia, dari Singapura, dari Indonesia, dari Timor Leste atau dari manapun, ya. Berarti kita menciptakan satu platform apostolik tanpa batasan, ya, dalam jaringan, tetapi bukan tanpa bentuk. Bentuknya ada. Bentuk itu adalah komitmen yang memberikan harapan. Itu yang bisa saya lihat dalam gerakan ini. Gitu ya Pak Armiento. Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Masih ada 5 menit, Pak Frans. Masih ada yang mau Ya, ditanyakan? ya Silakan. kalau tidak ada yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan, satu lagi Romo bisa ya. Silakan. Eh, ada tadi statement Romo bahwa seorang Kristiani wajib untuk mewartakan kerajaan Allah. Ya, Ya, itu setuju semua. Menurut saya dari saya setuju, ya. termasuk dengan memberi kesaksian yang menuntut korban diri. Itu Romo. Hmm. Hmm. Korban diri bagaimana nih Ya, elaborasinya, Romo? baik. Korban diri itu berupa hal. Nomor satu, yang pertama-tama adalah korban waktu, korban kreativitas. Menjadi pelayan gereja itu
atau terlibat dalam karya pewartaan itu kerja prodeo. Orang Larantuka bilang kerja prodeo, ya, kerja tanpa bayaran. Kerja- Coba Anda perhatikan kalau Anda aktivitas gereja, aktivis gereja yang sungguh-sungguh, ya, apa yang Anda peroleh sebagai satu keuntungan finansial? Tidak ada. Malah Anda beri itu banyak, ya. Sudah beri banyak, masih dikritik pula, ya. Itu yang kita boleh bilang salib dari para pelayan gereja. Nah, itu saja sudah korban diri, ya. Korban diri itu nomor misalnya itu penolakan, ya. Tuntutan Ya, masyarakat yang tidak pernah berhenti. Kita semua tahu bahwa petugas pelayanan gereja itu semua volunteer. Hanya orang-orang yang setuju, yang mau berkorban, yang mau melayani. Tetapi salib yang menyertai korban itu sangat banyak. Orang-orang seringkali tidak mau tahu bahwa kita ini tetap punya keluarga yang harus ditopang hidup ekonominya. Kita punya profesi yang harus dijaga kredibilitasnya, integritasnya, ya. Seringkali orang tidak mau tahu. Orang hanya tahu bahwa Pak Frans Darmono itu katakanlah prodiakon, ya. Betul Pak Frans Darmono prodiakon? Tidak ya? pernah loh. Oke. Sebagai prodiakon, orang tidak mau tahu dia direktur perusahaan atau dia karyawan mesin atau apa. Pada saat dibutuhkan untuk penguburan orang mati, ya ini prodiakon apa ini? Diminta menguburkan orang mati, tidak ada waktu. Ah, gitu kan? Jadi kritikan yang dia peroleh. Nah, ada rupa-rupa hal korban diri yang lain. Dan korban diri tertinggi itu adalah kemartiran. Ya, itu seperti Santo Stefanus bersaksi tentang Kristus kebenaran dan korbannya adalah nyawanya sendiri. Itu adalah santo-santo para orang kudus, Santo Stefanus, Santo Laurentius, ya, Santo rupa-rupa banyak orang yang menjadi martir untuk mempertahankan iman. Jadi kita memiliki salib masing-masing, salib-salib kecil, ya. Kadang-kadang saya sebagai imam itu kan kita punya banyak privilege. Sebagai imam itu banyak privilege. Tetapi bersama dengan privilege itu datang tanggung jawab yang tidak kecil. Nah, berkomitmen pada tanggung jawab ini itu membutuhkan korban diri. Ya, mengapa kamu ditelepon pada jam 2 pagi untuk mengurapi orang sakit? Karena kamu pastor. Kalau kamu tidak pastor, tidak akan orang yang menelpon jam 2 pagi untuk pergi ke rumah sakit mendampingi orang sakit yang mau meninggal. Ya, itu korban diri, itu konsekuensi dari salib. Ya, nah ini harus kita miliki kemauan untuk korban diri ini. Kalau tidak, kita tidak bisa menjadi pelayan Tuhan yang benar. Nah, masing-masing orang bisa membuat aplikasinya dalam Ya, hidupnya, karena terima kasih. konteks berbeda, namun setiap orang pasti mengalami apa artinya dituntut untuk berkorban agar sebuah karya pelayanan iman dapat terlaksana. Oke, Baik, saya terima sangka kasih, Romo. itu kira-kira ya untuk Ya, refleksi kita malam ini. Saya sampaikan dulu satu dua pengumuman. Nanti pertemuan berikut akan terjadi pada Kamis keempat bulan Juli, yakni tanggal 23. 23 Juli kita akan melakukan pengajaran berikut. Nah, silakan disebarkan kepada teman-teman. Tetap nanti mendekati hari hanya akan disebarkan flyer, pamflet, tapi tetap kita boleh menyampaikannya itu kepada teman-teman kita, mengundang mereka. Bagi teman-teman yang malam ini pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang. Inilah dinamika Zoom WA Group Buku Harian Santa Faustina. Buku Harian Santa Faustina dilayani oleh tim yang datang dari mana-mana, ya. Ada orang Jakarta, ada orang Surabaya, orang Singapura, orang Batam, dan sebagainya. Banyak dari kita belum pernah bertemu tatap muka, ya, tapi kita merasa sebagai satu tim yang bisa saling menopang satu sama lain. Terima kasih untuk semua itu. Saya kembalikan kepada Pak Frans untuk menutupi malam ini. Ya. ya, terima kasih, Romo. Eh, Sebelumnya ada pengumuman dari Pak Abdi atau Ibu Felicia atau siapa perlu disampaikan. Saya nggak ada ya. Nggak tahu Ibu Felicia.
Oh, nggak ada juga tuh. Ya. Nggak ada Romo. Oke, Sudah diatur sama Romo semua, kita enak dengan ikut. terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Tentunya kami mewakili dari pengurus, kami ucapkan beribu terima kasih sampaikan kepada Romo Aurel atas pengajaran dan penjelasannya yang up to date dan membawa kita pada kondisi suatu suasana yang kita harus memahaminya, terutama dalam dunia yang semakin kompleks ini. Terima kasih kepada Suster Susana tadi atas kehadirannya, serta semua devosan atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi bulan depan tanggal 24 Juli, Romo ya. Ya, 23 Juli. 23 Juli. Kamis 23 Juli ya. Terakhir, kami mohon doa penutup dan berkat dari Romo Aurel. Mari kita siapkan hati untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang menyertai kita pada malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Raja Kerajaan Ilahi, kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia-Mu yang memberikan kami keberanian untuk turut serta menyebarkan rahmat belas kasih-Mu kepada sesama. Rahmat belas kasih yang lahir dari pengorbanan-Mu ya Yesus, kiranya menjadi inspirasi bagi kami, sehingga kami pun boleh turut serta memberikan apa yang kami miliki demi kemuliaan nama-Mu dan demi sukacita dan kebahagiaan sesama kami. Semoga sharing atau pelayanan kecil yang dapat kami lakukan menambahkan satu iota kecil pada kemuliaan-Mu yang besar, agar di tengah masyarakat selalu ada harapan bahwa rahmat-Mu yang agung itu selalu boleh kami nikmati dalam hidup setiap hari. Untuk semuanya ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang zaman. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan Bersama. beserta-Mu. Semoga berkat Tuhan senantiasa menaungi kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, Tuhan Makasih, memberkati Romo. semua.